benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena Apa sih bulian apa saja sih misalnya? ya macam-macam lah. Di Pakai tengah, kerudung? ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya. Fadlizon, pria 43 tahun ini, sudah aktif berpolitik sejak di bangku kuliah. Sejak SMA, Fadlizon aktif di dunia partai berlambang Ka'bah. Lantaran kedua orang tuanya merupakan simpatisan partai tersebut. Namun pada tahun 1997, Fadlizon memutuskan untuk terjun ke Partai Golkar, partai yang sebelumnya selalu ia kritisi. Dalam kancah politik, ayah dari Syafa dan Zara Fadli ini mengawali karirnya dengan menjadi Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies pada tahun 95 hingga 97. Di tahun 97 hingga 99, ia menjadi anggota MPR RI, sekaligus aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc 1 yang membuat GBHN. Pada tahun 98, Fadli ikut mendirikan Partai Bulan Bintang dan menjadi salah satu ketua hingga akhirnya ia mundur di tahun 2001. Pada tahun 2008, Fadli beralih dengan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya yang didirikan Prabowo dan menjadi Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra pada tahun 2010. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan almarhum John Harjo dengan istrinya Hajah Elida Yatim ini lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1971, namun dibesarkan di desa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan, Fadlizon pindah ke Jakarta dan harus berpikir keras untuk dapat melanjutkan sekolah, lantaran kehidupan ekonomi mereka yang kurang baik. Beruntung, ia sempat mengenyam pengalaman pertukaran pelajar lewat program American Field Service yang didapatkan dari beasiswa semasa SMA. Fadli kemudian melanjutkan studinya di program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, ia langsung mengambil Master of Science Development Studies di The London School of Economics and Political Science, Inggris. Pria penggemar nasi Padang ini kini dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Selamat malam, saya Indi Rahmawati akan bersama Anda selama 1 jam bersama seseorang yang tadi sudah disebutkan. Langsung sambut saya, Pak Fadlizon. Selamat malam. Terima Saya kasih, biasanya terima kasih. panggilnya sih Bang Fadli ya. Enak kasih. Bang Fadli aja. Boleh, boleh. Atau setelah jadi Wakil Enggak. Ketua DPR jadi Bapak? Enggak usah. Oh, nggak usah. Gini Bang, Abang ini kan Wakil Ketua DPR ya. Di luar itu masyarakat taunya DPR ini ribut aja gitu. Ada KIH, ada KMP, ada apa gitu. Ini mungkin masyarakat ada juga yang mengatakan muak gitu loh. Sadar nggak sih teman-teman di anggota DPR di sana itu seperti itu gitu penilaian masyarakat Bang? Iya, memang kemarin ya kita lihat fenomenanya seperti itu ya. Kalau kita lihat baru mulai dilantik, malamnya kemudian terjadi semacam dinamika yang luar biasa lah gitu. Tetapi memang kalau kita lihat itulah wajah demokrasi kita. DPR itu tempatnya kita sebenarnya berdebat, berargumentasi, karena perbedaan-perbedaan itu ditampung di situ. Karena memang kita datang dari berbagai macam latar belakang politik, ada 10 fraksi di sana gitu ya. Jadi sangat wajar lah. Tetapi yang paling penting kita beradab gitu. Nah ini menegakkan DPR yang beradab dan betul-betul bermartabat ini yang paling penting. Beradab itu untuk Bang Fadlizon seperti apa sih? Yang paling penting ada, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh marah, kita boleh keras dalam berdebat. Tetapi jangan sampai kemudian ada yang mukul gitu ya, ada yang mijit-mijit gitu ya, atau membalikan meja. Nah itu. Yang kemarin ya. ada beberapa yang membalikan meja, terus ada yang mijit-mijit itu nggak beradab itu. Ya, Itu langsung itu menolak. kurang bermartabat buat kita juga. Ketika melihat ada
UU MD3, Perpu Pilkada gitu. Ini awalnya digodok di DPR sudah setuju, lempar ke MK, udah gitu dibalikin lagi. Ini kok sepertinya DPR ini seperti main-main gitu, main-main ketika ada kesepakatan, ada deal, revisi lagi, seperti menggampangkan undang-undang gitu loh Bang. Iya, sebenarnya nggak gampang juga, prosesnya juga sulit gitu ya. Tetapi kadang-kadang apa yang disebut itu kita harus ada kompromi juga ya. Karena tidak ada kemajuan tanpa satu kompromi juga, dan kita melihat bahwa yang paling penting itu masih dalam koridor Undang-Undang Dasar, konstitusi. Nah, kalau udah melanggar konstitusi baru. Tapi kalau sekedar teknis, misalnya karena ada penambahan atau koreksi karena ada pasal-pasal yang ada repetisinya gitu. Nah, itu boleh deh. Tetapi kalau misalnya kalau sudah keluar dari jalur, misalnya Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, tapi undang-undang di bawahnya tidak, nah itu saya kira baru salah. Jadi selama dalam koridor itu mestinya nggak ada masalah. Bang, gini deh, jujur deh. Ya. Ini tarik menarik politik ya, atau deal-deal, atau ada apa sih di balik itu gitu loh. Sebenarnya karena kita di satu sisi ingin ada satu sistem yang ideal. Tapi di sisi lain, di dalam kita mau menggolkan sesuatu, undang-undang seperti itu, kita butuh kekuatan yang besar. Misalnya kalau di voting ya kita perlu kekuatan yang besar. Nah kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu itu, misalnya mengorbankan sesuatu untuk persatuan. Mengorbankan sesuatu untuk hal yang lain yang lebih besar kepentingannya. Saya kira itu nggak ada masalah. Karena yang kita korbankan itu bukan sesuatu yang prinsipil. Masih di dalam tataran dua-duanya demokratis. Lain kalau misalnya yang Prinsipil satu... dong Bang, kalau yang satu langsung, yang satu lewat DPRD. Enggak, artinya itu kan teknis. Yang kalau bahaya itu adalah kalau misalnya satu presiden seumur hidup, satu misalnya 2 kali masa jabatan, nah itu prinsipil. Tapi kalau sekedar untuk cara bagaimana kita memilih, saya kira masih oke. Dua-duanya pernah kita lalui, dua-duanya bisa bagus, bisa demokratis gitu. Pertanyaannya, ketika sudah ada pertemuan di Cikeas begitu, di sana apa sih yang dibicarakan dalam arti sampai akhirnya ya udah deh kita dukung Perpu gitu. Padahal sebelumnya begitu gencar bahwa tidak akan dukung Perpu gitu. Sebenarnya kalau kita boleh lihat sedikit ke belakang, waktu awal Oktober kita udah sepakat, oke, ini ada Perpu dengan 10 syarat yang waktu itu disampaikan, dan kelihatannya oke lah kita melihat ini 10 syarat ini juga bagus, bisa mengakomodir dan masih dalam koridor, kita sudah setuju. Dan sejak itu belum ada perubahan sikap. Jadi belum ada yang perubahan sikap. Nah, hasil voting kan sebelumnya. Nah, jadi karena di dalam Undang-Undang Dasar kita ini Perpu itu juga memang hak presiden, walaupun ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi begitu Perpu dikeluarkan oleh presiden, itu langsung berlaku. Dan DPR kemudian nanti menerima atau menolak pada masa sidang berikutnya. Jadi walaupun kemarin masa sidang pertama kita bisa ada waktu, tapi tidak bisa dilakukan karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan harus dibahas pada masa sidang berikutnya. Artinya baru pada bulan Januari akhir lah mungkin. Kalau Bang Fadli mulai terjun ke politik kenapa? Saya merasa ada panggilan tugas. Bukan berarti mengecilkan diri. Enggak, passion saya ini di kebudayaan gitu. Oke. Saya kalau pensiun nanti pengennya nulis novel gitu ya. Per kapan ini? Per kapan ini? Jadi, Bang Fadlizon ini mulai masuk tapi politik. bagi saya politik itu is a duty. Oke. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan dari Edmund Burke mengatakan the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik ini diam saja, tidak masuk dalam politik, orang-orang yang punya niat jahat mungkin yang masuk di dalam politik dan ya politik kita seperti itu jadinya gitu. Jadi saya merasa terpanggil karena saya ya ingin ikut merubah keadaan, ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik. Ada panggilan gitu ya. Dan tapi kalau saya egois, passion saya sebenarnya dari kebudayaan. Gitu loh. Saya lebih suka dengan dunia intelektual, dunia kebudayaan, seni, sastra gitu ya. Bang Fadlizon ini kan sebelum ke Gerindra sempat ke beberapa partai politik kan? Sebenarnya saya ikut mendirikan dulu di Partai Bulan Bintang ya, tapi tidak ada kecocokan. Saya pernah jadi anggota MPR dulu dari Golkar. Gitu. P3 juga pernah? Kalau P3 sebenarnya karena dulu orang tua tapi nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Simpatisan saja berarti? Ya nggak pernah secara, ini nggak pernah anggota. Artinya yang resmi anggota PKB begitu? Enggak. Nggak juga? Yang resmi anggota pernah Golkar, karena zaman itu hanya 3 partai. Kemudian PBB saya salah satu pendiri, co-founder. Di Gerindra juga saya salah seorang pendiri.
benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena Apa sih bulian apa saja sih misalnya? ya macam-macam lah. Di Pakai tengah kerudung? Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya. Oke, ini kita melihat ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ya. Kita melihat artikel pertama. Nah, revisi UU MD 3 disahkan, Fadlizon .2 KMP tetap kritisi Jokowi JK. Kritisi ini di sini bentuknya maksudnya kritisi memang sesuatu yang meluruskan sesuatu yang seharusnya begitu. Iya. Atau kritisi ini bentuknya apa? Segala macam kebijakan Jokowi JK dijegal begitu? Enggak lah. Saya kira kita ini tidak ada sedikit pun niat untuk menjegal Presiden, Wakil Presiden Jokowi dan juga Pak Yusuf Kalla ya. Kita ini mau mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro kepentingan nasional. Misalnya kalau mau mengeksekusi narapidana atau pengedar narkoba, itu kita sangat setuju. Itu Eksekusi ini dalam bentuk eksekusi hukuman mati. Hukuman mati. Setuju ya, Bang ya? Kita setuju. Tetapi kebijakan-kebijakan lain boleh kita kritisi. Misalnya kebijakan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Di seluruh dunia sedang menikmati harga BBM yang turun, kok kita satu-satunya negara yang menaikkan BBM, di mana melihat harga turun ya, padahal di anggaran kita $105 per barrel, sementara kalau kita lihat harga dunia makin turun, Ya. malah sekarang sekitar $65 per barrel gitu. Jadi pemerintah kita tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di luar negeri dan ini pasti menyusahkan rakyat. Oleh karena itu wajar juga kalau ada kawan-kawan di DPR yang menginginkan ada interpelasi. Dan interpelasi ini tidak perlu disakralkan. Abang pernah mengatakan bahwa 3 kali dipanggil tidak mau hadir, menteri bisa dipanggil paksa. Bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan adalah undang-undang. Jadi undang-undang MD 3 mengatakan kalau seorang menteri dipanggil 3 kali, berturut-turut tidak ada alasan yang cukup, tidak jelas, maka dia bisa dipanggil paksa. Ada yang sudah sampai menolak berapa kali? Maksudnya dipanggil berapa kali tuh nggak mau Ada hadir? 1-2 kali kalau tidak salah. Nah ini lagi nih, Fadlizon sebut pemerintah lakukan abuse of power jika intervensi Partai Golkar. Ini kemarin sebetulnya sudah hampir selesai ya, tapi kenapa sampai sebut abuse of power? Jadi ketika itu Menko Polhukam kan mengatakan atau melakukan satu intervensi agar Munas Golkar itu ditunda saja Ya, ke Januari. ke Januari 2015. Padahal itu kan urusan internal. Menko Polhukam ini bukan panitia, jadi tidak perlu menentukan kapan, tempat, di mana gitu ya. Jadi itu adalah urusan dari Partai Golkar. Kalau masalah keamanan itu urusan Kapolri, kepolisian. Kecuali pihak kepolisian sudah menyerah. Mereka menyerah, kami tidak sanggup lagi, kemungkinan akan terjadi keributan, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya Munas. Nah, itu lain cerita. Nah, ini masih pagi-pagi Menko Polhukam sudah mengatakan ini sebaiknya diundur dan sebagainya. Itulah bentuk intervensi. Itu tidak pada tempatnya. Ini yang sebetulnya kita ingin meluruskan, ya. Jadi bukan ada suka Padahal atau tidak suka, tapi Abang juga bukan di Partai Golkar ya? Atau membela karena tapi sesama saya kan teman gitu? mitra dari Menko Polhukam. Oke. Saya ini kebetulan wakil ketua DPR bidang Korpolkam, koordinator politik dan keamanan. Jadi membawai Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Oke. Jadi ini bagian bidang saya. Jadi Ya. Pak Fadlizon ini mengatakan di situ sebagai porsinya Ya. di DPR begitu ya? Betul. Oke. Nah ini soal Fadlizon bela Jokowi soal tudingan media Malaysia, tetapi tetap disertai sindiran. Nah, Bang Fadli ini bela, tapi ada nyindirnya gitu dikit. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya saya tidak nyindir. Saya sebenarnya kalau ada satu program atau kebijakan yang bagus, ya kita dukung. Dalam hal ini misalnya kalau mau menenggelamkan kapal asing dan itu resiprokal, tetap dengan norma-norma hukum internasional, ya kita harus dukung. Ini menjaga kedaulatan. Oke. Semangatnya, nafasnya adalah menjaga kedaulatan. Ini yang waktu itu juga oleh Pak Prabowo disampaikan, kita harus menutup kebocoran Ya. illegal fishing, yaitu penangkapan ikan liar, illegal mining, illegal logging, dan lain-lain.
banyak gitu ketika Nah, itu. termasuk penenggelaman ini kan Bang Fadlizon kan pernah menantang Pak Jokowi supaya mana bisa tegas, sampai Betul. sekarang sudah tegas gitu kan? Sekarang sudah tegas, sudah ada 3 kapal, tapi memang kapalnya masih kecil-kecil Tuh ya. kan masih ada tapinya aja di Ada belakang tapinya, gitu. karena ini bukan kapal tangkap tangan. Jadi kalau Oke. KPK itu ada operasi tangkap tangan, ini kapal yang sudah lama ditangkap. Kemudian katanya juga sudah dipretelin, kemudian baru diledakkan. Ya kan sudah tegas, Nggak masih ada aja masalah. ada tapinya di belakang. Saya masih tetap apresiasi itu. Oke. Bang Fadlizon ini juga kan tadi di awal saya sudah bicara, sering tuh di sosial media, di Twitter, sampai urusan berat badan aja masuk ke situ gitu. Sering dibully juga. Itu dia tuh Bang, benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena Apa sih bulian apa saja sih misalnya? ya macam-macam lah. Di Pakai tengah kerudung? Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya. Tapi saya menganggap itu malah sebagai hiburan aja. Hiburan. Jadi saya tidak marah, saya ketawa malah gitu loh. Jadi saya ketawa. Jadi kalau mereka pikir saya marah, saya sebenarnya berterima kasih, saya ketawa gitu Oke. ya. Jadi Itu saya nggak. berupa penghinaan nggak sih untuk Anda? Saya kira kalau maksudnya itu penghinaan, saya merasa tidak terhina. Ah. Ya, bagi saya itu biasa-biasa saja, Oke. karena ini anonymous ya, jadi saya nggak anggap lah. Kalau sampai ada yang membuli Pak Prabowo misalnya, menghina gitu, itu Anda maju duluan. Tapi kalau untuk menghina diri pribadi gitu, enggak. Nggak, itu juga sama. dicuekin. Kalau cuma sekedar robot-robot itu atau buzzer atau dari satu tim sosial media yang memang disiapkan untuk itu, saya kira sulit kita untuk membantah. Untuk apa kita membantah sesuatu yang tidak ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu dimuat di dalam satu situs atau media resmi, ya kita harus klarifikasi. Saya pernah juga dibuat, katanya saya pernah bagi-bagi uang di satu pasar di Semarang, ya saya harus klarifikasi, saya laporkan ke pihak kepolisian gitu. Hasilnya? Ya hasilnya masih di dalam proses gitu. Karena menurut saya ini penting, karena yang seperti itu harus ada akuntabilitas dari media-media resmi gitu. Oke, Anda pernah mengatakan bahwa dan meminta gitu, penghina Prabowo harus dipidanakan. Enggak, kalau yang menghina Pak Prabowo itu kan waktu itu ada kalau tidak salah seorang satpam. Ya. Tapi Pak Prabowo tidak pernah menggugat orang itu. Tapi pihak kepolisian yang menggugat karena satpam ini mengaku dari Brimob. Jadi karena dia mengaku Brimobnya, bukan karena penghinaannya. Kalau penghinaannya Pak Prabowo tidak pernah mengadukan dan tidak pernah mempermasalahkan. Oke, tapi Selagi Anda kita sampai pernah datang dan menjenguk lah istilahnya ke penghina Pak Jokowi waktu itu? Ya karena menurut saya agak aneh aja. Saya melihat ini seorang buruh tukang sate, saya merasa tertarik dan saya juga impromptu datang begitu saja, datang ke situ. Ternyata anak ini juga tidak tahu menau, tidak tahu gadget, tidak tahu apa, tidak punya agenda politik, tetapi saya melihat agak dikriminalisasikan gitu ya. Padahal yang berbuat hal serupa itu begitu banyak, mungkin jumlahnya ribuan. Kenapa harus anak ini gitu? Kita pengen tahu lah apa sih yang sesungguhnya terjadi. Saya juga tidak kenal dan ternyata dia memang tulang punggung keluarga ya. Buruh kipas katanya 35.000 penghasilannya sehari. Ini kan kita lihat di media juga ya. Jadi saya merasa ya sebagai wakil rakyat juga merasa ingin tahu dong gitu ya. Dan ingin tahu juga kepada pihak kepolisian kenapa kok menjadikan ini sebagai satu kasus yang cukup besar heboh gitu ya. Dan kita tidak mau politik itu dijadikan hukum dijadikan subordinat dari kepentingan politik itu sebenarnya. Oke, kita tarik nafas dulu. Dari arah Cisarua itu kan Megamendung. Nah, sebelum perempatan Megamendung itu ayah saya yang mengendarai motor, saya dibonceng, jadi ditabrak truk gitu. Jadi kita terlempar kira-kira terseret 11 meter, lalu bapak saya meninggal di tempat. Bang, abang ini anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Ini dengan adik-adik semuanya masih sering berhubungan lewat apa? Misalnya kan berjauhannya, satu di Bandung, satu di Sumatera Barat begitu ya. Berhubungannya melalui Telepon aja. teleponan. Teleponan. Bisa setiap hari teleponan. Enggak setiap hari.
seperlunya aja. Seperlunya aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu di-share gitu ya. Iya. Kalau dengan orang tua, Dengan orang tua telepon juga suka ketemu. Ibu saya, bapak saya udah lama meninggal. Dari tahun 86. Gitu. tahun 86, itu berarti Kecelakaan waktu itu, bareng mas Kecelakaan. saya. sama abang. Tapi saya selamat, bapak saya meninggal di tempat. Gimana Om, kecelakaannya gimana? Itu kecelakaan kedua saya, setelah saya kecelakaan pertama, kecelakaan kedua saya waktu itu mau nganter saya ke Cimande, berobat jalan. Boleh ada gambaran nggak itu abang sedang SD, SMP, SMA? Saya SMP kelas 2, baru mau naik kelas 3. Jadi sehari setelah ulang tahun saya lah kira gitu, bulan Ramadan, sore hari, gerimis gitu ya. Ini kecelakaan yang Yang kedua, Yang kedua. dari arah Cisarua itu kan Megamendung. Nah, sebelum perempatan Megamendung itu ayah saya yang mengendarai motor, saya dibonceng, jadi ditabrak truk gitu. Jadi kita terlempar kira-kira terseret 11 meter, lalu bapak saya meninggal di tempat. Waktu itu saya tidak tahu kalau bapak saya meninggal di tempat. Saya juga waktu itu dikira orang udah meninggal, gitu ya. Karena semua helm saya pecah, saya juga nggak sadarkan diri. Jadi kayak masuk satu lorong hitam yang panjang gitu ya. Oh, gambarannya seperti itu. Jadi kayak panjang satu lorong hitam itu, akhirnya ada titik terang. Jadi kalau ada orang bilang there is the light at the end of the tunnel, nah saya pernah merasakan itu. Jadi satu journey mungkin ya. Jadi pengalaman spiritual lah itu. Jadi saya pernah, ya saya pikir saya juga meninggal juga waktu itu gitu. Tapi ternyata masih hidup gitu. Jadi saya merasa sejak itu ya hidup itu singkat, kita ini rapuh gitu ya. Dan ya inilah bonus lah gitu sekarang ini gitu. Seperti semacam diberi kesempatan untuk hidup yang kedua begitu. Iya. Abang tahu bahwa ayah Anda meninggal itu dari siapa yang ngasih tahu? Jadi setelah dari kecelakaan itu kita dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Saya dibawa lagi ke Cimande tengah malam karena lutut saya yang sebelah kiri ini bergeser terus ditarik dan wah macam-macam lah ini, badan saya ini luka-luka di mana-mana. Kemudian besok paginya dibawa ke Jakarta, katanya mau melihat bapak saya udah sadar gitu. Tapi ternyata bapak saya udah meninggal. Di Gitu. tempat kan? Iya, tapi saya kan nggak tahu Oke. meninggal di tempat. Waktu itu terpisah, dibawa di rumah sakitnya. Jadi Pas saya waktu itu ditandu sampai di kuburan itu ditandu gitu, sambil menguburkan ayah saya itu. reaksi Gitu ya. abang? Kenapa? Reaksi Anda? Ya ketika itu sih seperti apa ya? Karena saya anak pertama, rasanya ada beban yang luar biasa berat lah waktu itu. Dan apa? Ya hidup di situ kayak dimulai dari titik nol gitu. Karena kita harus memulai dari sesuatu yang baru. Bapak saya waktu itu tumpuan keluarga, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Ada 2 adik juga yang masih kecil-kecil gitu. Ayah kan tulang punggung keluarga. Iya. Kemudian setelah beliau tidak ada, Setelah tidak ada, baru kemudian kita pindah ke Jakarta karena ada saudara-saudara. Kadang-kadang ya kita dibantu, didukung oleh saudara-saudara juga gitu. Dan kemudian setelah SMA, saya harus bisa menghidupi sendiri juga. Ada juga keluarga dari kita yang bantu gitu. Ada juga kadang-kadang orang yang tidak terduga gitu ya. Akhirnya membantu untuk sekolah dan lain-lain, untuk buku gitu. Dan saya juga mulai harus mencari hidup sendiri gitu. Dan ibu saya kadang-kadang jual kue, jual apa gitu ya. Jadi ibu rumah tangga lah. Ibu saya luar biasa sederhana, tapi saya kira doanya yang luar biasa gitu. dan kemudian diboyong ke Jakarta pada saat Jakarta, itu. dan kita Sempat mulai di tinggal rumahnya di Pak Jakarta. Taufik Ismail? Sempat ya sering dekat. Nah, tapi sering ke rumahnya Pak, kebetulan adiknya ibu saya itu adalah istrinya Pak Taufik Ismail. Nah, jadi kita banyak didukung
Dan saya kalau baca buku juga ke rumahnya Pak Taufik Ismail gitu ya. Gudangnya buku di sana ya. Iya waktu itu. Jadi saya suka baca di situ di perpustakaannya. Padahal sebelumnya juga memang sudah suka baca tadi menurut Kang Iwan. Iya. Waktu di Cisarua itu kan buku itu susah ya. Jadi kalau ada buku apa saja saya baca gitu. Akhirnya karena itu saya setiap kali ke Jakarta saya beli buku banyak gitu dibawa ke sana. Lalu ya sekarang saya punya perpustakaan gitu. Berapa buku di perpustakaan Anda sekarang? Sekarang saya ada 45.000 buku. Oke. Ya. Wow. Sebagai orang tua, sebagai guru, sahabat gitu ya. Dan Mas Idris juga sering curhat sama saya. Yang mungkin jarang juga curhat sama Mbak Santi untuk hal-hal yang lain gitu loh. Mungkin kalau Buat buku curhat berarti apa sih misalnya? Ada untold buku, ada story-nya untold story-nya yang saya loh tidak itu. tulis di dalam buku. Nah, betul, gitu nggak di loh. dalam buku. Boleh Mbak nggak Santi. di-share di sini? Oke, sekarang kita akan memperlihatkan bicara soal budaya ya. Ada cuplikannya yang ingin kami perlihatkan ke Bang Fadlizon. Seberapa dekat Bang Saya Fadlizon dengan merasa kehilangan ya. Mas Idris Sardi ini saya merasa sangat dekat gitu ya. Karena jadi ya Mas Idris Sardi ini banyak bercerita, saya banyak terpengaruh lah. Dan karya-karyanya luar biasa. Saya termasuk menginterview beliau cukup lama dan menjadikan sebuah buku. Sebuah buku yang saya tulis waktu itu perjalanan maestro biola Indonesia. Tapi dia bukan seorang maestro biola saja, tapi seorang komponis, seorang jenius. Umur 15 tahun sudah menjadi solis concertmaster. Mozart saja menjadi solis concertmaster itu umur 23 tahun. Nah, Idris Sardi umur 15 tahun. Mbak Mbak Santi Sardi? Apa kabar? Halo. Apa kabar? Udah berapa lama nggak ketemu dengan Bang Fadlizon? Juni terakhir. Ya. Oke. Iya, udah lama juga. Iya, Juni ya. Iya. Betul nggak bahwa Bang Fadlizon itu menganggap Bang Idris Sardi ini sebagai ayah angkat? Dari apa yang saya rasakan, dari hubungan yang kita begitu dekat, Bang Fadli ini saya merasakan bahwa memang ke ayah saya almarhum sangat bisa menganggap benar-benar menghormati sebagai orang tua, sebagai seniman yang sangat beliau hargai gitu. Jadi luar biasa buat saya. Bukti kedekatan Bang Fadlizon pada saat meninggalnya almarhum seperti apa? Oh, dari sebelum meninggal, dari waktu almarhum sakit, Bang Fadli juga concern sekali ya perkembangannya gimana. Terus dari mulai masuk rumah sakit sampai terakhir Senin meninggal, Jumat Bang Fadli tiba-tiba datang ke rumah karena juga nggak menyangka waktu itu melihat kondisi almarhum sudah drop sekali Bang Fadli ya. Malah memaksa saya sebenarnya. Kenapa nggak saat itu dibawa ke rumah sakit? Cuma waktu itu kondisinya sedang diinfus, jadi saya panggil minta saran dokter gimana kalau infus di rumah.
paling tidak untuk makanan nutrisinya, vitaminnya gitu kan, karena udah lemah sekali. Terus saya lihat perkembangannya dulu Bang Fadli gitu. Tadinya Bang Fadli bilang malah hari itu juga sampai kalau mau perlu dibawa, Bang Fadli ada ambulans, itu mau dibawa kemana gitu. Akhirnya saya lihat Sabtu nggak ada perubahan, saya telepon Bang Fadli pagi-pagi, nggak lama ambulans Bang Fadli kirim datang, terus kita ke rumah sakit. Terus Bang Fadli pun besoknya Sabtu masuk rumah sakit, Minggu datang ya pagi-pagi nengokin lagi. Waktu dalam keadaan almarhum udah mulai gak drop sekali, udah semua kerubutin dokter, suster. Saya tuh masih juga berusaha telepon Anik, waktu itu saya juga panik sebenarnya. Orang terdekat buat saya itu Bang Fadli. Terus Bang Fadli juga waktu itu bilang waktu bangun tuh kaget ya, inget papa ya. Iya. Gitu. Saya Inget terus gitu. terang itu jam kira-kira 6:30 pagi, saya tiba-tiba terbangun dari tidur langsung terduduk. Dan Itu yang hari pas meninggalnya, pas meninggal pagi itu, saya langsung terduduk dan kata pertama yang terucap dari mulut saya itu Idris Sardi gitu. Gitu. Jadi semacam seperti ada iya. apa ya? Kontak Kontak batin gitu. Iya. Itu betul-betul mengagetkan saya juga. Itu pertama kali saya merasa seumur hidup seperti itu gitu. Bangun tidur langsung saya loncat seperti duduk gitu dan pertama Idris Sardi gitu. Langsung pasti ini ada sesuatu gitu, ini pasti ada sesuatu. Iya. Fadlizon ini sampai mengurus ke pemakaman, urus-urus Semua sampai jadi selesai. tim repotnya begitu memang. Iya betul, tuh terus mau disemayamkan di mana gitu, kita masih bingung gitu kan. Jadi Bang Fadli bilang, Papa terakhir ngajar di rumah kreatif kan di situ di Cimanggis, di tempatnya Bang Fadli juga. Yang memang kita buat waktu itu untuk Mas Idris bisa mengajar gitu di situ dan memang cita-cita kita ngobrol sudah lama dengan Mas Idris. Sehingga kita berharap saya bangun ada satu rumah kreatif di Cimanggis itu untuk Mas Idris untuk bisa mengajar. Mas Idris Sardi ini semacam pengganti sosok ayah untuk Bang Fadlizon. Ya, saya kira begitu juga ya dan saya merasa dekat dengan Mas Idris, saya merasa ada figur ayah juga di mana saya juga nggak ada dan Mas Idris juga cukup banyak perhatian kepada saya. Saya merasa inilah yaitu sebagai orang tua, sebagai guru, sahabat gitu ya. Dan Mas Idris juga sering curhat sama saya. Yang mungkin jarang juga curhat sama Mbak Santi untuk hal-hal yang lain gitu loh. Mungkin kalau Buat buku curhat berarti apa ada sih misalnya? Ada buat untold buku, ada story-nya untold story-nya yang saya loh tidak itu. tulis di dalam buku. Nah, betul, nggak di dalam buku. Boleh Nggak nggak ada. di-share di sini? Nggak bisa. Oke, nah kenalnya dulu di mana itu? Saya kenal sih sebetulnya tidak terlalu lama, tapi yang namanya sosok Idris Sardi saya udah lama. Tahun berapa mulai kenal? 2009 lah. 9 Iya, ya. 2009. Oke, Iya. yang memperkenalkan Iya. di Saya suasana seperti apa misalnya? setelah dapat undangan dari TVRI ketika itu, saya satu meja dengan Mas Idris. Pertama kali sudah main belum Mas Idris gitu ya. Ternyata belum, karena itu yang saya tunggu-tunggu. Nah setelah itu sering ngobrol, kita ajak ke Sumatera Barat, jalan-jalan, terus sering saya undang diskusi di perpustakaan saya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Bincang-bincang dengan Idris Sardi. Dan setelah itu sering sekali diskusi-diskusi jalan kemana gitu ya sama Mas Idris, nggak berhenti-berhenti. Dan bagi saya ini pencerahan. Saya benar-benar menikmati ilmunya gitu. Saya tahu bagaimana Sam Simon, Norma Sanger zaman dulu dan apalagi kisah-kisah di tahun 30-an, tahun 40-an yang diceritakan langsung oleh Mas Idris. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa berharganya gitu. Oke. Mas Santi terima kasih. Kami kembali saat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Fadlizon. Kalau sama yang ini, ingat nggak? Ini teman Halo. SMP. Teman SMP ya. Oke. Teman dulu pernah sebangku juga sama saya. Kalau di 1 jam lebih dekat ini, biasanya Bang Fadlizon itu dikorek-korek semua dari SD-nya, SMP-nya. Udah siap belum kita korek-korek dari Nggak tahu saya juga. SD di Bogor, ya kan?
Iya di Ciberem, Cisarua Bogor. SMP di Gadok. Iya. Nah, ada gambar yang Bang Fadlizon ini harus tebak. Nah, hafal nggak? Oh ya ini teman SMP saya nih. Aha, boleh disebutkan siapa dia dan lain-lainnya. Iya teman SMP dulu sudah almarhumah, sudah ya dulu dekat sekali dan sangat banyak membantu saya waktu saya. Membantu dalam bentuk Saya pernah kecelakaan di waktu hobi saya kan apa namanya tuh pencinta alam ya. Jadi pernah kecelakaan sejak SMP, kecelakaan di Pelabuhan Ratu, pernah sempat koma gitu ya, kemudian patah kaki dan lain-lain. Terus dirawat di Cimande kurang lebih 3,5 bulan. Jadi nggak sekolah kan. Nah karena itu kemudian ada teman-teman yang mengasih semua bahan-bahan sekolah. Dan yang paling utama adalah ini namanya Isye Amalia Palandeng. Gitu. Jadi dan banyak kasih apa pinjam buku gitu semuanya. bahan Oke. semua. Sehingga alhamdulillah akhirnya setelah 3,5 bulan saya masih juara 1 di kelas gitu. waktu itu. Alhamdulillah. Kalau sama yang ini inget nggak? Ini teman Halo. SMP. Teman SMP ya. Oke. Teman dulu pernah sebangku juga sama saya. Sebangku di kelas? Kelas 1. Dan 2. 1 dan 2. Sebangku. Iya. Kemudian waktu kita bikin partai, nah, saya ajak ke partai. Padahal tidak punya pengalaman politik, sekarang jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor. Waduh. Kelas 1 SMP. Sudah tertarik politik belum? Seseorang bernama Fadlizon itu waktu itu Belum. panggilnya Fadli aja gitu Fadli ya? ini senangnya keseniannya, Oh, itu sastra. kesenian? Oh. Kalau ngarang-ngarang pelajaran bahasa Indonesia, ngarang cerita atau ngarang apapun, dan sejarah. Oh, Sejarah gitu. jago. Oke, sejarah jago. Sejarah Bahasa Perang Indonesia Dunia ngarang Pertama, jago. Perang Dunia Kedua, sampai tahun tanggalnya tahu. Padahal Malah saya baru dengar itu, Pak. padahal untuk anak SMP sejarah tanggal-tanggal tahun-tahun. Tahu wah, Perang Asia pusing. Timur Raya itu tahun berapa dan yang perang itu antara kelompok mana dan kelompok mana. Saya masih ingat karena Fadli yang cerita, bukan di buku saya. Jadi Lumayan dong, teman sebangkunya tinggal kalau ulangan yang nyontek siapa, yang ini siapa? Pokoknya selama duduk sebangku sama saya rankingnya naik terus. Gitu. Oh ya. Benar, benar. Oke, tapi benar nggak Usil? kalau usil pasti justru banyak usilnya gitu. usilnya dengan misalnya- teman-teman misalnya? yang lain, dengan ya saya juga Kena. salah satu korban juga pernah gitu. Kebetulan kan satu bangku kalau belajar bahasa Latin itu sambil main gitu. Pohon itu namanya apa, seperti padi itu dulu bahasa Latinnya apa gitu. Oke, terus? Nah ini kita cari kebetulan di kebun raya ini ada yang memang di buku ada gitu. Ah. Namanya pakis gajah itu. Itu kan di daerah nggak ada, di kampung, di gunung nggak ada gitu. Yang ada cuma di kebun raya. Fadli ini tahu bahwa ini susah gitu. Ya saya kan kena bareng dengan dia, saya suruh ngambil, ya polos-polos aja saya ambil. Saya patahin buat herbarium. Udah gitu saya dipanggil satpam, Mbak. Nggak boleh soalnya di Karena kebun itu raya. barang yang langka gitu. Kalau Fadli kan nyuruh doang gitu, tanggung jawab nggak ada. Saya ditanya sapam kenapa matahin ini tahu nggak barang langka. Pas lihat ke belakang temannya udah pada pergi, Fadli nggak ada. Jadi ya agak inget juga ini ditahan satpam, ini tetap pakinya tidak boleh dibawa gitu. Walaupun udah dipotong gitu. Iya. Ini tahu nggak bahwa waktu Tahu itu nggak pasti. boleh? Itu manajemen namanya. Manajemen apa? Oke, yang satu wakil ketua DPR ya, DPR RI. Yang satu wakil ketua DPRD begitu ya, Kabupaten kabupaten. Bogor. Nah, hubungan apa ya, profesional masih lanjut Bang Fadli? Ya kalau di partai kan masih, yang paling penting kan kita kan hubungannya kolegial, nggak top down gitu enggak lah, tapi kolegial dan perkawanan pertemanan saya tetap jaga dengan kawan-kawan semua. Dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA semuanya masih terus berkawan ya, karena
Saya kira kalau kita punya banyak kawan itu pasti umur kita mestinya lebih panjang gitu ya. Karena bisa saling tukar pikiran dan lain-lain. Ini teman SMP kelas 1, kelas 2 sebangku. Teman SD ada juga yang sampai sekarang masih berhubungan baik. Masih ada, masih. Teman SD, teman SMA, ya SMA dekat ya, kuliah, tapi teman SD masih banyak. Masih ya. Iya. Dan ini penting untuk sekarang networking Bang Fadlizon sebagai salah satu politisi di tanah air, penting. Ya saya kira sih kalau networking kan bisa di mana-mana ya, tapi kalau menurut saya itu friendship itu penting. Oke. Dan ya perkawanan, saya tuh banyak bergaul juga dengan, selain yang seumur, saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari saya, terus terang saja, dari dulu gitu. Karena kalau saya bergaul dengan orang-orang yang lebih senior, itu kita bisa mencuri ilmunya, gitu. Jadi saya dengan Pak Prabowo, saya bisa berguru juga sekaligus gitu ya, dengan banyak yang lain-lain dari zaman dulu. Jadi saya banyak yang mungkin bisa beda 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Saya bisa mencuri ilmunya gitu. Oke. Jadi salah satu rahasianya adalah banyak gaul dengan yang lebih tua. Supaya cepat tua kali ya. Supaya cepat tua. Oke. Mas Fadlizon, terima kasih sudah hadir juga di sini. Kang Iwan, hatur nuhun. Kami masih akan jumpa lagi dengan Anda di pekan berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain di 1 jam lebih dekat. Sampai jumpa.